Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya perjalanan saya di video sebelumnya, di mana saya sudah sampai di gerbang tol Palimanan. Kurang lebih sekitar hampir jam 6 ya. Jadi kurang lebih 3 jaman lah ya, saya dari Tangerang sampai dengan Palimanan sudah sampai begitu ya. Dan di video kemarin ada beberapa teman-teman yang berkomentar bahwasannya gerbang tol Palimanan ternyata sudah bisa jalan terus gitu ya. Tidak ada gate lagi gitu ya, tidak ada transaksi semenjak lebaran tahun lalu ya, 2022 ya teman-teman ya. Wah, luar biasa ya, berarti sebenarnya masih baru juga ya, baru diberlakukan tahun lalu ya. Semoga dengan tidak ada lagi transaksi di gerbang tol Palimanan dan diberlakukannya ketentuan one way ya, aksesibilitas dari Cikopo sampai dengan Kali Kangkung bisa jauh lebih lancar lagi ya di lebaran tahun ini. Karena kita tahu ya, pandemi sudah berangsur membaik begitu maksudnya ya, sudah tidak terlalu ketat lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya tahun ini 2023 lebaran akan diikutsertakan gitu ya dengan masyarakat yang ingin pulang kampung yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih dibatasi begitu ya. Apalagi ruas tol Cikopo sampai dengan Kali Kangkung ini kan cukup jauh ya. Kalau misalkan jalur kiri ya, jalur ke arah Semarang ataupun ke arah Cikampek dipakai untuk satu jalur, seharusnya bisa jauh lebih lancar ya teman-teman. Kita lihat aja nanti ya. Ya, saat ini saya sudah masuk ke ruas tol Palimanan Kanci ya. Akhirnya saya bisa berkendara dengan kondisi yang terang ya. Setelah di video sebelumnya gelap, cukup melelahkan juga. Nah, ini kalau udah terang begini kan udah lebih baik begitu ya berkendaranya begitu. Dan buat teman-teman mohon maaf ya, kemarin videonya mungkin kualitas gambarnya agak kurang baik gitu ya. Saya lupa kualitas kamera saya kalau malam memang tidak begitu baik. Semoga video kali ini gambarnya bisa jauh lebih baik ya, karena sudah siang pastinya ya. Dan kalau saya rasakan jalanan ataupun kualitas jalan di titik ini ya, di tol Palimanan Kanci ataupun mungkin sampai Kanci ya, sampai Pejagan gitu ya. Cukup banyak ya jalanan yang ditambal sulam begitu ya. Karena saya ingat betul nih, seingat saya memang ruas tol dari Palimanan ya sampai dengan Pejagan ini waktu dulu yang saya masih ingat gitu ya, ini udah lebih baik nih teman-teman. Dulu itu banyak banget lubangnya, jadi sempat kaget juga saya, jalan tol kok jalannya berlubang. Itu waktu beberapa tahun yang lalu sih, udah 5 tahun ataupun 10 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik sih, kalau saya rasa ya, walaupun masih ada tambal sulam. Tapi kalau saya ingat-ingat waktu dulu itu yang banyak banget lubangnya, ini udah jauh lebih baik teman-teman. Oke, kita akan terus lanjutkan perjalanan saya sampai Semarang. Terus saksikan. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, what's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now, I will be right here. Right now, I will be right here. Right now, I will be right here. Right now. Oke teman-teman, sekarang sudah lewat Pejagan di jam 6 lewat 26 menit. Pejagan ya. Sebentar lagi kita mengarah ke Brebes ya, ke Brebes Timur ya. Kemudian kita akan mengarah ke arah Semarang. Nah, di Semarang kita akan masuk ke tol dalam kotanya Semarang ya, seksi ABC. Tapi kita akan mengambil ke arah Solo. Tol Solo Kertasura ya. Ini nantinya itu ya, dari Bawen setelah lewat lompat ya deh ya, mantep ya lompat ya. Ya, dari arah Semarang ke arah Bawen nanti akan bisa mengarah ini ya, ke tol Bawen Yogyakarta ya. Tapi kayaknya yang lebih dulu dibangun itu ini ya, tol Kertasura Yogyakarta ya teman-teman. Ini sekarang progresnya juga udah lebih baik ya, udah mendingan gitu ya. Tapi yang Bawen Yogyakarta kayaknya belum dimulai ya. Bawen, terus Ambarawa, terus nanti kalau teman-teman mau ke Candi Borobudur lebih dekat tuh.
Pejagan dan mau mengarah ke Brebes ini udah termasuk cepat atau lama teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita terus menuju ke Kali Kangkung Semarang. Terus saksikan. Apa deh? Ya, akhirnya saya sudah masuk ke ruas tol Pejagan Pemalang ya, dan ini merupakan pertama kali saya melewati ruas tol ini. Kalau teman-teman yang udah menyaksikan di video sebelumnya, saya sempat cerita kalau saya waktu dulu-dulu ya, 8 atau 9 tahun yang lalu, seingat saya, udah lama banget sih. Ya, saya mudik ke arah sekitar Jawa Timur, pasti keluar di Pejagan karena waktu itu tol Trans Jawa belum nyambung ya teman-teman. Kemudian melanjutkan perjalanan via ruas jalan Raya Pantura, kemudian sampai ke arah Semarang, masuk lagi ke ruas tol dalam kota. Nah, ini kita sudah masuk menghampiri ya exit tol Brebes Timur nih, Brexit ya, yang dimana di beberapa tahun yang lalu saya ingat betul tuh ya, banyak banget warga Jakarta mungkin sekitarnya yang pengen banget coba tol Trans Jawa nyambung sampai dengan Brebes ya teman-teman. Dan di situ banyak banget kendaraan yang berhari-hari di jalanan ya, belum nyampe-nyampe karena macet banget, macet total waktu itu. Siapa teman-teman yang ngalamin bisa tulis di kolom komentar, bisa cerita pengalamannya waktu itu yang sempet ngalamin tuh ya, tersendat gitu ya di Brebes Timur, karena semua keluar di Brebes Timur ya. Orang-orang pengen cobain tol Trans Jawa semua waktu itu. Ya, saya sih sejujurnya kalau berpergian seperti ini saya lebih memilih sebelum Lebaran sih teman-teman. Karena pasti saya tahu ya, pada saat Lebaran pasti macetnya luar biasa. Saya sih belum pernah ngalamin nih kalau misalkan dengan mekanisme one way apakah lancar, betul-betul lancar, karena memakai semua jalurnya satu arah ya, ke arah timur ataupun ke arah barat ya teman-teman. Pulau Jawa pastinya ya, untuk arus mudik dan arus balik. Yang teman-teman sudah mengalami ya tahun lalu mungkin yang mekanisme one way, yang dimana gerbang tol Palimanan sudah dibablasin gitu ya, nggak ada transaksi, bisa tulis di kolom komentar apakah benar-benar cepet ya. Tidak terlalu banyak sendatan gitu di sekitar tol Trans Jawa ini, dan nyambung ataupun sampai tujuan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Setelah saya berkendara tadi dari Palimanan ya sampai dengan Tegal dan Brebes sekitarnya ini ya, yang saya rasakan ketika lepas dari Cirebon kendaraan sudah mulai agak lenggang ya teman-teman. Yang saya rasakan sih itu ya, berbeda pada saat saya masuk dari tol Cikampek mengarah ke arah Palimanan, itu banyak banget truk-truk. Dan memang banyak juga sih pekerjaan-pekerjaan jalan yang sedang dilakukan pada saat di video kemarin ya, dari arah Cikopo, Palimanan ya teman-teman, dari arah Cikopo sampai dengan Palimanan maksudnya. Ya benar gak sih teman-teman, setelah dari Cirebon biasanya udah mulai agak lenggang ya, ke arah Semarang, Kali Kangkung, kemudian ke arah Solo dan sekitarnya sudah mulai agak lenggang ya. Kayaknya saya sih ngerasanya gitu ya. Tadi selepas dari Cirebon, Plumbon ya, udah mulai agak lenggang seperti yang teman-teman saksikan nih di layar nih, sudah mulai walaupun ada beberapa truk tapi sudah mulai agak sedikit gitu kendaraan yang melalui ruas tol ini. Ya habis ini kayaknya saya harus ke rest area lagi ya. Kalau tadi kita udah lewat Tegal, Brebes, seharusnya di depan sana sudah masuk ke area Pekalongan. Saya harus isi bensin lagi nih teman-teman ya. Kayaknya udah mulai menipis nih bensin saya di titik ini, harus di full tankin lagi ya. Kita lihat ya berapa nanti ya full tanknya. Nah, teman-teman saksikan terus. Terima kasih.
Oke teman-teman, sekarang jam 7 lewat 28. Ini saya mau jalan lagi nih. Saya berhenti yang kedua kalinya. Setelah tadi ya sebelumnya berhenti di rest area di Tol Cipali, sekarang saya berhenti di ruas tol Batang ya, Pejagan Batang ya. Ini nggak jauh lagi udah pintu keluar gerbang tol Batang. Ini rest area 338A kalau nggak salah ya. Kilometer 338A ya. Ini dia. Dikit lagi sih Semarang ya. Cuma masih lumayan jauh juga ya. Yang saya di luar ekspektasi saya ternyata lama juga ya perjalanannya ya. Dari jam 3 tadi dan sekarang setengah 8. Kalau menurut saya sih agak lama sih ya. Tapi nggak tahu buat teman-teman di lain apakah jam 3 dari Tangerang sampai sini udah setengah 8 ya di Batang, apakah termasuk cepat atau biasa aja gitu ya. Cuma lumayan lelah juga sih. Karena buat yang pertama kali datang ke sini, pertama kali nyoba tol Trans Jawa, ya lumayan lelah juga. Tadi saya udah isi bensin juga ya, udah isi bensin lagi yang kedua kalinya. Sebenarnya baru sekali sih pas perjalanan. Tadi pas sebelum jalan itu saya udah isi full tank itu sekitar 500 ribuan lah ya. Kalau misalkan mobil Yaris, Toyota Yaris kosong gitu 500 ribuan. Tadi isi lagi sekitar 300 berapa ya tadi ya, 300 ribuan lah. Nanti saya cantumkan di video ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya ya teman-teman. Terus saksikan aja. Terima kasih. Belum tambel, cuma ngecek doang. Nggak ada ternyata. Hah? Ternyata apa? Nggak ada. Nggak ada. Papi Ini ngecek dulu. Iya ini dikit lagi nyampe. Jauh itu nggak tahu ke rumah Mbak. Dikit lagi nyampe anak ya. Dadah dulu sama bapaknya yang tadi si bensin. Dadah Pak. Gitu. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan. Ya, jam berapa sekarang? 7.48. Udah isi bensin ya deh ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke arah Semarang. Oke. Lihat foto-foto. Oke teman-teman, tadi ruas tol Pemalang Batang, iya bener ya, Pemalang Batang ya, udah berakhir. Sekarang kita masuk ke ruas tol Batang Semarang. Ya, ini kita sudah masuk ke ruas tol Batang Semarang. Ya, waktu itu nih kalau nggak salah nih ruas tol yang sempat fungsional ya di beberapa waktu sebelumnya ya, yang memang belum jadi tuh, yang jembatan Kali Kakung ya kalau nggak salah ya, atau jembatan apa ya, saya lupa itu ya. Jadi kalau mobil-mobil tuh harus ke bawah dulu baru naik ke atas tuh ya. Ini kayaknya ruas tol yang ini nih. Sampai harus ada yang jagain gitu ya. Ganjelin gitu. Ya ini dia keluar Batang, Kandeman Batang. Nah ini kayaknya nih kawasan industri Batang ini yang bakal dibangun ya sekitar sini kayaknya ya. Yang memang direncanakan akan dibangun atau sudah dibangun ya. Pokoknya di sekitar sini aja ya. Kawasan industri Batang. Karena di sini kayaknya pembangunan tolnya ini rigid pavementnya ini ya, nggak ada aspalnya ya di sekitar sini ya teman-teman ya. Cuma di beberapa titik aja yang di aspal ya rigid pavementnya ya teman-teman. Waleri 35 km, Semarang 72 km lagi. Masih lumayan juga ya. Oke, kita terus lanjut ke sana ya.
Oke, sekarang saya sudah masuk ke ruas tol Batang Semarang ya. Ya, seperti ruas tol tadi ya, Pejagan Pemalang ataupun Pemalang Batang. Ruas tol ini merupakan ruas tol yang pertama kali juga saya lalui. Ya, kalau saya rasakan ruas tol ini lebih mulus ya ketimbang ruas tol sebelumnya, yaitu Pejagan Pemalang ataupun Pemalang Batang. Ya, walaupun di beberapa bagiannya tidak diaspal, tapi betonnya ini cukup mulus teman-teman kalau saya rasakan. Saya ingat banget nih kalau udah nyampe Batang tuh waktu lewat Jalan Raya Pantura ya. Aduh, dikit lagi dah udah mau nyampe Semarang, masuk tol lagi. Dulu tuh begitu tuh saya tuh, karena saking lelahnya gitu ya lewatin Jalan Raya Pantura, apalagi lewat arah Seroban ya, makan banyak truk-truk yang berdampingan dengan kita ya gitu ya melewati Jalan Raya Pantura. Ya, saya bersyukur banget sih kalau udah ada ruas tol ini ya. Nah, ini di depan sana ada ini nih teman-teman, ada pintu tol kawasan industri Batang ya, Gringsing ya, yang memang belum dibuka nih. Nah, ini dia yang menjadi tempat di mana akan tumbuh ekonomi baru di sekitar Batang ini dengan adanya kawasan industri Batang. Nah, ini dia nih ya, akses pintu keluarnya belum dibuka ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah sampai di jembatan ikonik ya, ikonik. Kalau mau ke Semarang nih pasti ketemu nih, pasti lewatin jembatan ini ya. Saya lupa loh jembatan ini, jembatan apa ya namanya ya? Bentar. Kalikuto, ya jembatan Kalikuto. Ini dia nih yang waktu itu, yang tadi saya bilang nih ya, sebelum jembatan ini jadi nih. Kendaraan-kendaraan waktu dulu tuh fungsional ya, jalan tolnya masih fungsional, lewat bawah, terus banyak banget petugas yang nungguin di bawah tuh buat ganjel-ganjelin mobil-mobil yang nggak kuat nanjak. Nah itu tuh ya kayaknya jembatan itu ya, jembatan Kalikuto itu ya. Nah kalau udah lewat jembatan Kalikuto pasti seharusnya udah nggak lama nih ya lewatin gerbang tol Kali Kangkung ya, Kali Kangkung terus masuk deh ke Semarang, kota Semarang. Ya, akhirnya saya bisa melihat langsung jembatan Kalikuto ya, teman-teman. Kalau selama ini saya hanya melihat di TV karena ada liputan mudik lebaran ya. Akhirnya saya bisa melihat langsung juga nih ya, jembatan ikonik tol Trans Jawa yang sudah cukup lama berdiri, megah juga ya kalau dilihat langsung ya, teman-teman. Ya, nampaknya sebentar lagi saya akan sampai di gerbang tol Kali Kangkung ya, dimana akan menjadi akhir dari ruas tol Batang Semarang ya, dan akan melanjutkan ke ruas tol dalam kota Semarang. Saya akan melewati ruas tol dalam kota Semarang yang seksi A dan B ya, untuk mengarah ke arah selatan Pulau Jawa untuk nyambung lagi dengan ruas tol Solo Semarang ya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah melewati ruas tol dalam kota Semarang untuk mengarah ke Solo, mungkin bisa terus saksikan karena memang perpecahannya ya cukup banyak ya. Nanti biar nggak bingung teman-teman, saksikan aja ngambil arahnya kemana-mananya. Oke. Oke teman-teman, dikit lagi kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung ya, benar ya.
357. 357.000 dari Cikampek, teman-teman. Lumayan juga ya. 357.000. Oke, sekarang kita akan masuk ke ruas tol dalam kotanya Semarang ya. Krapyak Jangli. Jam 8 lewat 26 menit sudah melewati gerbang tol Kalikangkung dengan dua berhenti ya, 2 kali berhenti di rest area tol Cipali dan rest area tadi ya, rest area apa ya, dari Pejagan Pemalang Batang ya. Ya, tadi teman-teman udah saksikan ya rincian dari tarif 357.500 dari gerbang tol Cikampek sampai dengan gerbang tol Kalikangkung. Ya, untuk ruas tol Semarang seksi A, B, dan C itu sudah dibayarkan langsung ya di gerbang tol Kalikangkung. Jadi udah nggak perlu bayar lagi ketika sudah masuk ke ruas tol dalam kota Semarang, dan nanti di gerbang tol Banyumanik hanya tapping in aja untuk masuk ke ruas tol Semarang Solo. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke ruas tol Semarang seksi A, B, dan C. Oke, kita sudah sampai di ini ya, junction Krapyak ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, kita udah masuk ke ruas tol dalam kotanya Semarang. Nah, kalau ke arah Surabaya ambil aja arah ke Solo ya, teman-teman, arah Solo aja terus. Ya, kalau mau ke kota Semarang keluar belok kiri. Nah, sudah keluar kita dari ruas tol Batang Semarang dan sekarang kita masuk ke ruas tol ini ya, akan masuk ke ruas tol dalam kotanya Semarang ya, teman-teman. Nah, ini kita ambil arah Solo aja nih. Kalau kita mau ke arah Surabaya sekitarnya ya, Jogja ya, kita ambil arah Solo. Nanti ada pecahan lagi ya. Ini kita dari sisi utara nih, kalau lihat teman-teman dari peta ya, kita akan turun ke bawah ke arah selatan, ke tengah Pulau Jawa. Nanti ya, kalau misalkan pembangunan tol ini ya, teman-teman, Semarang Demak ya, sekarang kan baru seksi 2-nya nih ya, sudah beroperasi Semarang Demak. Yang seksi 1-nya belum selesai. Nanti bisa dilanjut terus tuh, teman-teman, dari Demak terus sampai ke arah Surabaya lewat sisi utara. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke Surabaya, nggak perlu lagi nih lewat Semarang ya, langsung lewat maksudnya nggak perlu lagi lewat Solo, Kartasura, bisa langsung lewat Gresik, Demak sekitarnya, bisa tembus sampai ke Surabaya. Tapi kapan ya dibangunnya ya, nggak tahu juga saya juga. Tapi rencananya ada ya, teman-teman, sudah ada master plan-nya melintang ya, dari Semarang sampai dengan Surabaya melewati sisi utara Pulau Jawa. Yaitu sudah ada perencananya dan sudah saya bahas ya di channel Kidroni, trasenya, perkiraannya ya, teman-teman, melewati wilayah ataupun area mana saja, karena memang ruas tol Semarang Surabaya yang nantinya akan dibangun akan terbagi-bagi menjadi beberapa bagian ruas tol ya. Jadi memang ada tahapannya pembangunannya. Nah, ini kita sudah masuk nih ya ke ruas tol dalam kotanya Semarang. Saya lupa ini seksi A, B, atau C ya. Nanti saya cantumkan di video ya, teman-teman. Nggak hafal saya kalau yang ini nih. Oke, kita nanti akan ada pecahan lagi ya. Pokoknya kalau udah masuk ke ruas tol Semarang ini nggak usah bingung ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah gitu ya, ambil aja arah ke Solo, ambil aja ke arah Solo, pasti nggak akan nyasar, nanti akan ketemu tol Solo Kartasura.
Oke teman-teman, ini ada pecahan lagi ya. Seperti biasa, ambil arah Solo ya. Kalau mau ke Demak, ambil ke kiri juga bisa. Ya. Langsung lanjut ke ruas tol Semarang Demak tuh. Nah, ini terowongan. Saya ingat nih kalau ini terowongan nih, ada terowongannya. Karena dulu waktu awal-awal saya coba ini ya, tol Trans Jawa sampai Pejagan ya waktu itu ya. Itu keluar Pejagan, terus nyambung lagi masuk ke ruas tol dalam kota Semarang ini. Nah, lewat tol ini. Tapi nanti keluar tuh, biasanya dulu tuh keluar di Bawen waktu belum nyambung ke Solo ya. Nah, ini kita ambil kanan ya teman-teman. Ambil kanan arah Semarang, Solo, Surabaya ya, Tembalang, Serondol. Nah, ini kita putar arah lagi nih, putar arah. Jadi ini Semarang ini titik dimana kita udah nyusurin sisi utara Jawa, kita turun ke bawah ke arah selatan ya, lewat Semarang mengarah ke Boyolali, terus Salatiga, terus Solo, Ngawi, sampai nyambung ke Surabaya. Ya teman-teman, ada pecahan lagi, tetap ngambilnya nanti ke arah Solo, Jogja ya, Bawen. Jadi kalau teman-teman dari arah Kendal ya mengarah mau ke Solo, ada 3 pecahan itu ya kalau lewat ruas tol ini ya. Jadi tol dalam kota Semarang ini menjadi koneksi ya antara tol Trans Jawa sisi barat ya sama sisi timur yang mengarah ke Solo. Tadinya kan nggak ada ya, tapi ruas tol dalam kota Semarang ini udah lama adanya ya. Salah satu ruas tol yang cukup lama juga nih ya, nggak lama dari Jagorawi dibangun, ruas tol ini dibangun nih. Saya udah pernah bahas ya, 10 jalan tol pertama di Indonesia. Nah teman-teman bisa saksikan di situ ya. Urutan keberapa ya saya lupa. Ntar saya cantumkan di video deh. Seperti biasa ya, tol dalam kota Semarang kalau hari kerja pasti agak padat nih. Sama kayak tol dalam kota Jakarta ya. Tol dalam kota Jakarta juga ampun-ampun kalau Jakarta ya. Ya, akhirnya saya sudah masuk ke ruas tol dalam kotanya Semarang ya, ruas tol Semarang seksi A, B, dan C. Ya, saya biasanya nih dulu nih keluarnya di Bawen nih karena belum nyambung sampai Solo. Nah, saya juga penasaran nih ya, katanya ruas tol Bawen sampai dengan Solo, sampai dengan Ngawi itu kiri kanan tuh bagus gitu view-nya. Karena memang bener-bener melewati lembah, bukit ya, yang memang medannya waktu pembangunan tuh nggak mudah juga tuh ya, untuk area dari Bawen sampai dengan Surakarta sampai dengan Ngawi ya. Di sekitar ruas tol dalam kota Semarang ini pun mengarah ke Bawen juga medannya juga seperti itu. Nah, ini kita ngambil kiri ya teman-teman, kita ambil ke kiri ke arah Solo dan Jogja ya, untuk mengarah ke gerbang tol Banyumanik. Nah, sebentar lagi dari setelah gerbang tol Banyumanik kita akan masuk ke ruas tol Semarang Solo. Oke teman-teman, kita akan masuk ke gerbang tol Banyumanik ya, dari tadi ya gerbang tol Kalikangkung. Sekarang kita melewati gerbang tol Banyumanik. Nah, berapa ya? Saya nggak tahu nih berapa ya. Coba kita lihat ya teman-teman.
Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, di gerbang tol Banyumanik ini tidak berkurang saldo e-tolnya karena ruas tol Semarang seksi A, B, dan C sudah dibayar di gerbang tol Kalikangkung sebesar 5.500 ya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke ruas tol Semarang Solo ya, yang memang view-nya luar biasa ya sih ya di sekitar sini ya. Tuh teman-teman lihat ya, ini jembatan tingginya luar biasa, kiri kanan tebing ya. Karena memang ruas tol dari Banyumanik, Ungaran, sampai dengan Bawen itu udah masuk ke ruas tol Semarang Solo. Nah, yang dari Bawen nih sampai dengan Solo, saya belum pernah lihat nih ya teman-teman. Ya, habis ini saya nampaknya akan berhenti lagi di rest area untuk istirahat makan ya teman-teman, karena ini udah siang. Dan saya akan berhenti di rest area yang ada junctionnya ya. Banyak dikabarkan ini merupakan rest area yang satu-satunya punya junction penghubung dari rest area yang satu ke rest area yang satunya lagi. Jadi berseberangan gitu. Nah teman-teman nanti bisa saksikan ya. Oke teman-teman, ini kita ada pintu tol Bawen ya menuju ke Ambarawa yang nantinya juga akan bisa terkoneksi langsung dengan Jogja ya. Pintu tol Bawen yang memang direncanakan akan dibangun tol Bawen Jogja ya. Cuma kayaknya belum dibangun ya sampai hari ini ya. Lebih dulu ruas tol Kartasura Jogja. Nah ini saya rencananya mau berhenti dulu nih teman-teman di rest area dekat pintu tol Bawen ini ya. Itu rest area yang katanya rest area terbesar di Indonesia ya, katanya ada junctionnya ya. Jadi rest area satu dengan rest area yang satunya lagi di seberang itu ada jembatannya. Nah saya penasaran, saya coba mau berhenti dulu untuk ketiga kalinya, kayaknya ini pemberhentian saya yang terakhir deh. Setelah itu saya akan lanjut terus sampai Magetan ya. Bawen, Ambarawa, Magelang ya, Magelang, Candi Borobudur ya teman-teman, mau ke Candi Borobudur lewat situ ya teman-teman. Nanti ada tolnya tuh, langsung ada pintu tol ke arah Borobudur bahkan nanti. Saya udah sempat bahas trase ataupun jalur pembangunan tol Bawen Yogyakarta. Nah ini kayaknya bentar lagi nyampe nih ke apa rest area. Rest area apa namanya ya? Saya lupa. Nanti saya cantumin di video deh. Ya, jadi itu rest area yang cukup ikonik juga tuh karena ada junction ya, satu-satunya kayaknya rest area yang ada junctionnya deh, bener gak sih? Atau ada lagi ya selain rest area di sini ya? Ini curam sekali ya. Nah dulu sih ingat saya ini tolnya tuh terputus di Bawen itu tuh ya. Nah ruas tol ini saya belum pernah lewatin nih. Ya, dulu waktu kalau mau ke arah Jawa Timur pasti keluar di Bawen setelah masuk ruas tol dalam kota Semarang. Sebelum tol ini nih, tol Solo Kartasura Sragen ya jadi. Oke, bentar lagi kita sampai. Saya coba singgah dulu ya ke rest area berikut ini. Terus saksikan.